materi pertama tentang toleransi dalam keberagaman ya Pak Li. Ya, di dalam jadwal itu dari pukul 9 sampai pukul 10. Insya Allah Bapak Ibu kita akan bincang-bincang hal yang berkaitan dengan masalah toleransi dalam keberagaman. Bisa dimulai Pak Li. Ya, silakan Bapak. Bapak Ibu Sudah sudah kita siap Bapak Ibu? Bapak Ibu semua sudah siap? Sudah siap kita mulai? Ya Pak. Ya. Saya coba eh, share screen materinya. Kelihatan jelas Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah. Ya. Eh, kita santai saja. Eh, dalam durasi 1 jam ini kita akan berbicara tentang toleransi dalam keberagaman. Mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendownload materi di LMS. Sudah Bapak Ibu? Sudah ada yang mendownloadnya? Baik. Materi toleransi dalam keberagaman adalah salah satu materi yang harus disampaikan dalam kegiatan ini. Nah, dan biasanya juga dulu waktu kami mengikuti eh, instruk eh, pelatihan instruktur daring dulu juga diawali materinya dengan materi ini, toleransi dalam keberagaman. Bapak Ibu semuanya, eh, tujuan dari materi ini adalah pertama meningkatkan kompetensi pendidik. Satu, merencanakan pembelajaran yang sesuai kondisi peserta didik. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan penilaian pembelajaran yang adil dan komprehensif. Kemudian yang keempat, merefleksi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Nah, di bagian peningkatan kompetensi peserta didik, pertama, peserta didik memahami pijakan teologis dan konsep toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Kemudian memahami prinsip-prinsip toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Kemudian memahami aktualisasi nilai-nilai toleransi dalam keberagaman di lingkungan madrasah. Kemudian Bapak Ibu, lanjutkan Bapak Ibu. Ada 6 ekosistem moderasi beragama. Seperti kita lihat di slide Bapak Ibu, moderasi beragama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling bertautan. Setiap faktor berintegrasi dan saling mempengaruhi sehingga membentuk sebuah sistem yang kompleks. Penguatan moderasi beragama perlu dilakukan secara holistik atau mendalam
dan komprehensif atau menyeluruh dengan pendekatan sinergi kerjasama. Bapak Ibu. Apa itu yang enam? Pertama, ekosistem masyarakat. Dalam masyarakat, praktek keberagaman budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Kemudian di ekosistem pendidikan, praktek keberagamaan budaya, keluarga, keterlibatan, kepeloporan, perempuan, dan anak muda. Kemudian ekosistem berikutnya keagamaan. Pemuka agama, organisasi berbasis keagamaan, rumah ibadah, penyiaran agama, pendidikan agama, dan komodifikasi agama. Kemudian yang keempat, negara, yaitu ideologi, paradigma konstitusional, kebijakan, program dan layanan, regulasi dan penegakan hukum, desentralisasi sistem ekonomi, aktor negara. Kemudian politik, praktek politik kekuasaan dan kebangsaan, populisme. Kemudian media, Bapak Ibu. Komodifikasi kasus agama, kemerdekaan berpendapat, distorsi informasi, disubversi otoritas keagamaan. Bapak Ibu, faktor munculnya intoleran di lembaga pendidikan. Ada 3 penekanannya, Bapak Ibu. Pertama, perlunya. Kurang mengimbangkan proses pembelajaran yang mampu menarik minat dan antusiasme untuk terlibat aktif selama pelajaran, yang mengurus utamakan karakteristik peserta didik. Kemudian peningkatan arah perkembangan iklim pembelajaran yang semakin kompetitif, impersonal, dan kurang membuka kesadaran peserta didik. Kemudian masalah literasi, cenderung memiliki kepribadian impulsif dan seringkali kesulitan mengendalikan emosi. Bapak Ibu, tuduhan yang tak berdasar terhadap moderasi beragama. Ada dua hal, Bapak Ibu. Pertama, peluang, kemudian ada tantangan. Peluangnya adalah hal yang berkaitan dengan moderasi beragama. Pertama, akar historis pembentukan NKRI. Kemudian misi kemanusiaan dalam agama. Kemudian Pancasila sebagai titik temu keberadaban manusia Indonesia. Kemudian dialog organisasi-organisasi agama. Kemudian budaya dan kearifan lokal sebagai penyangga kerukunan. Namun dalam tantangannya adalah agama yang janus ves atau kontradiktif. Kemudian doktrin kebenaran tunggal, perspektif teologi. Kemudian kompleksitas problem sosial ekonomi. Kemudian pemahaman keagamaan bervariasi. Kemudian masuknya simbol agama dalam ranah politik. Maka pentingnya menggali akar teologi moderasi dalam ajaran agama yang dianut, sehingga mendapatkan pijakan teologis yang kokoh dalam ajaran agama untuk beragama. Nah, Bapak Ibu, dari paparan yang tadi, Bapak Ibu, perlu kita brainstorming bentar.
Pertama, mohon Bapak Ibu eh, dari brainstorming ini, pertama, mohon Bapak Ibu mengeluarkan pendapatnya atau pemikirannya. Pertama, apa yang Bapak Ibu ketahui atau pahami tentang konsep moderasi beragama. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu ada berapa indikator moderasi beragama? Dan yang ketiga, menurut Bapak Ibu, pentingkah moderasi beragama diaktualisasikan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah? Mohon Bapak Ibu berkomentar. Halo, Pak Ali, bantu Pak Ali. Ya, Bapak. Ya, dipersilakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak Yusmadi. Monggo silakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Bu Anis, silakan Bu Anis. Halo Bu Anis. Bu Anin dia Widya, silakan. Bu Anin ada masih di ruang Zoom. Mohon untuk on kamera. Halo Bu Anin. Silakan Bu Anin untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yusmadi. Ya, Bapak Ibu, mohon berkomentar Bapak Ibu dari 3 pertanyaan tadi, Bapak Ibu. Ya, Silakan Bu Anis, Ya, silakan. ini. terima kasih. Baik, menurut sepengetahuan saya yang namanya moderasi beragama itu kita bisa harus menghormati dari kesemua yang ada agama yang diperbolehkan di Indonesia, 6 agama itu. Tapi kita jangan sampai terpengaruh dengan agama yang lain. Jadi kekuatan iman dari pendidikan agama kita agama Islam ya tetap agama Islam itu diutamakan. Cuma kita bisa kerjasama dengan agama lain seperti untuk kebersamaan itu malah di Tulungagung itu sudah di MAN 2 itu juga sudah ada kerjasama dalam menerapkan moderasi beragama itu kerjasama dengan itu yang berada di Tumpuk Besuki itu kerjasama dengan gereja yang ada di sana. Jadi memang hubungannya itu bisa tetap baik dengan agama yang lain, bisa kerjasama, tapi untuk kekuatan agama itu tetap dipertahankan. Mungkin itu sepengetahuan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus Ibu yang lain, Bapak Ibu yang lain, mohon. Bapak Ibu bisa Ya. raise hand ya Bapak Ibu ya, bisa mengangkat tangan. Sekali lagi keaktifan Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari sesi pertama ini monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Anam, silakan Pak Anam. Pak Khairul Anam dari Min 4 Tulungagung, silakan. Oke, masih belum. Suaranya enggak dengar. Iya, atau Pak Sohib, monggo Pak Sohib. Pak Sohib ingin memberikan tanggapan dari pertanyaan Pak Yusmadi. Ini berdua nih. Eh, dengaran Bapak ya? Ya, dengaran. Pak Sahib. Ya.
Seru aku. Menurut kami, konsep moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap kita dalam beragama yang toleran. Toleran. Aktif nih gitu wes. Jadi bisa hidup rukun bersama, utamanya dalam keberagaman. Seperti itu. Terima kasih. Lanjut Bapak yang sebelahnya, Pak Said. Ya, terima kasih Pak Ya, kesempatannya. Bapak Khairul Anam. Ya, kalau menurut saya, karena konsep kebangsaan Indonesia itu terdiri dari berbagai agama, maka tentang moderasi beragama itu sangat penting. Pemahaman tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Kalau menurut saya, dengan agama itu tidak masalah, tetapi manusianya yang beragama itulah yang perlu kita ada konsep bersama tentang memahami suatu agama agar hidup bersama di Indonesia ini tidak saling tercipta saling toleransi antara agama di Indonesia. Sementara itu mungkin Ya, terima kasih. Ini luar biasa ini dua ustadz ini. Ya, dua ustadz ya. Ya, Ustadz. guru, Pak, Ibu guru. yang lain, coba ibu yang lain mohon berkomen. Ya, bisa Bu Bariroh atau Bu Bariroh dulu dipersilakan untuk memberikan komentarnya. Silakan Bu Bariroh. Masih off speaker Bu Bariroh, silakan di on speakernya. Oke, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini saya mau tanya. Saya kok tidak bisa masuk ke LMS itu gimana ya, Pak? Oh, saya kira mau menjawab. Ibu mau nanya di LMS. Sudah ini Bu, apa di browser apa yang sudah Ibu pakai untuk masuk ke LMS? Ini masuk ke learning, Eh, Pakai Chrome atau pakai Mozilla Ibu? pakai Chrome. Oh, pakai Chrome. Nyoba Ibu ya kan bisa bisa lewat Edge, bisa lewat Mozilla atau Chrome. Jadi tiga itu yang direkomendasikan. Jadi kalau satunya mungkin trouble, bisa jadi di yang lain. Tapi yang direkomendasikan oleh pusat itu aksesnya lewat Mozilla Ibu. Jadi monggo bisa bisa jadi di Mozilla lebih lancar atau seperti apa. Saya juga begitu Bu, kalau satu gagal pindah ke yang lain gitu Bu. Monggo dicoba nggak apa-apa Bu Bariro. Oh, siap. Ya gitu. Ya, Pak, terima kasih. Pak Agus mau menanggapi pertanyaan dari Pak Yus, silakan Pak Agus. Ya, terima kasih waktunya Pak. Kalau Maju. menurut saya, moderasi beragama itu adalah sebelumnya moderasi itu merupakan jalan tengah. Nah, kalau moderasi beragama sendiri, menurut saya itu adalah bagaimana cara beragama dengan menggunakan jalan tengah sesuai dengan pengertian daripada moderasi tadi. Nah, dengan moderasi beragama, seseorang itu akan tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Seperti itu. Oke. Itu Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, bagus sekali. Monggo, silakan kembalikan pada Pak Yus. Silakan Pak Yus. Ya, terima kasih. Saya catat di sini pertama dari Bu Anis tadi ya. Menurut Bu Anis, moderasi beragama itu adalah menghormati agama lain, tapi jangan terpengaruh dengan agama lain. Itu ya Bu ya, Bu Anis? Iya, betul Ya, ya. Pak. Ini benar sekali. Mengutam- Benar sekali bahwa dengan kita beragama, namun kita tetap menghormati agama lain dengan catatan
jangan sampai berubah akidah. Kan gitu maksudnya Bu Nis. Ya, betul. Kemudian Pak Said tadi eh, moderasi beragama itu adalah cara pandang yang toleran. Ya, ini sangat pendek ini. Juga sama Bapak Khairul Anam tadi, beliau kayaknya ini berdua ini. Satu madrasah. Menurut Bapak Khairul Anam, bahwa moderasi beragama itu eh, konsep berbagai agama itu penting. Dengan agama tidak menyalahkan agama lain. Tidak menyalahkan agama lain. Kemudian Bapak Agus, moderasi beragama itu adalah jalan tengah. Dengan moderasi beragama, orang tidak ekstrim dalam melaksanakan agamanya masing-masing. Maka berdasarkan pendapat dari empat peserta ini, saya rasa ini sudah hampir mendekati kepada pembahasan materi kita ini, Pak Ali. Iya, iya Bapak. Kita lanjut ya Pak Ali. Oke, monggo silakan Bapak. Bapak Ibu. Eh, ini Bapak Ibu. Bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Bapak Ibu, perlu kita berikan stressing Bapak Ibu, bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Jadi sampaikan oleh eh, Bapak Said tadi ya, bahwa eh, moderasi beragama itu bukan kita pahami sebagai moderasi agama. Moderasi beragama itu adalah jalan tengah dalam memahami keberagaman dalam beragama. Tapi kalau moderasi agama itu maknanya merubah agama. Jadi perlu kita pahami dulu bahwa istilah moderasi beragama yang kita pakai bukan moderasi agama. Kemudian dalam moderasi beragama ini eh, kita yang bahas itu ranah furu'iyah bukan usuliyah. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu. Ranah furu'iyah bukan usuliyah. Nah, ranah furu'iyah yang cabang-cabangnya, bukan yang asal yang pokok-pokoknya. Bapak Ibu, moderasi beragama itu ada indikator-indikatornya, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, menghormati terhadap tradisi, kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang. Ini semuanya adalah hal yang furu'iyah yang dengan istilahnya hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia yang beragama. Maka Bapak Ibu, moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Bapak Ibu, ada 4 indikator nilai moderasi beragama, yaitu pertama komitmen kebangsaan, yang kedua toleransi, yang ketiga anti kekerasan, yang keempat penghormatan
terhadap tradisi. Komitmen kebangsaan, penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbagai berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang 45 dan regulasi di bawahnya. Indikator inilah yang sering juga dipergunakan sebagai indikator ekstremisme yang biasanya memiliki pandangan ingin mengubah sistem sosial, politik yang sudah ada dan menghujat Pancasila sebagai taghut. Kemudian toleransi, sikap untuk memberi ruang, tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Jadi, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Kemudian yang ketiga, anti kekerasan. Nah, maka moderasi beragama menolak cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah, misalnya dalam melakukan perubahan yang diinginkan. Kemudian yang keempat, indikator nilai moderasi beragama adalah penghormatan terhadap tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Maka Bapak Ibu, ini 4 nilai, 4 indikator nilai moderasi beragama. Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Pijakan teologi dan konsep moderasi beragama, perspektif agama-agama. Nah, sebagai pijakan atau konsep Bapak Ibu. Coba kita lihat. Ini pijakan. Pijakan teologi moderasi beragama, perspektif agama-agama. Pak Ibu, pamannya Islam. Islam sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 bahwa artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan. Nah, kata kunci di sini adalah umat pertengahan, ummatan waswatan, umat pertengahan. Artinya dalam beragama kita mengambil jalan tengah. Dalam beragama kita mengambil jalan tengah. Maka moderasi ini sebenarnya adalah ummatan wasatan. Moderasi beragama mengambil jalan tengah di dalam menerapkan agama di dalam kehidupan. Nah, Bapak Ibu, pijakan-pijakan secara teologis dari berbagai agama yang ada di Indonesia itu semuanya mengarah ke sana, Bapak Ibu. Mengarah ke moderasi beragama. Begitu juga agama Hindu, Konghucu, agama Kristen, agama Buddha, dan agama Katolik, Bapak Ibu. Kata kunci tadi adalah hal yang furu'iyah. Lalu kita catat Bapak Ibu, moderasi beragama ini berkaitan dengan hal yang furu'iyah. Itu sebagaimana tadi Bapak Anies tadi juga dia berpendapat juga bahwa kita menghormati agama lain
Tapi kita jangan terpengaruh dengan agama orang lain. Kita hormati, kita bergaul dengan orang di luar agama kita dan dalam hal-hal yang furu'iyah. Bapak Ibu, kita lanjut saja slide berikutnya Bapak Ibu. Ingat waktu tinggal setengah jam lagi ya Pak Ali ya, waktu kita. Iya, Bapak. Betul. Sebelum dilanjutkan, apa ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar? Bapak Ibu, ada yang ingin berkomentar? Sebelum masuk ke materi selanjutnya, menuju madrasah maju bermutu dan mendunia. Mohon Bapak Ibu komentarnya. Sebelumnya mohon izin Bapak Yusmati, dimohon pada kawan-kawan untuk selalu on cam, nggih. Bu Anike, Bu Aninda, Bu Asmil, ya Bu Anike, Bu Aninda, Bu Asmil. Oh, udah seperti Bu Anike nih ya. Malah teman-teman yang lain belum ini Pak Aan ya, Pak Aan, Pak Agus Judi, Pak Ahmad Saiful, kemudian Bu Anis ya, Bu Anis selalu on cam ya, Bu Desi, Bu, Bu Heni ya, Bu Ma'rifatun Nikmah, kemudian Pak Miftahul Nuril, oke. Terus kemudian Bu Reni ya, kemudian ada Bu Bu Rohmatul ya, Bu Rohmatul Hasanah, Bu Rohmatul Hasanah, Bu Siti Husnul Khotimah, Bu Siti Husnul Khotimah. Ya, monggo Bapak Ibu untuk selalu on cam ya. Mohon untuk jangan sampai materi ini terlewatkan karena nanti Bapak Ibu sekali lagi akan mendiseminasikan kepada madrasah. Ya, jangan sampai satu detik pun terlewatkan, disimak sebaik-baiknya. Monggo dipersilahkan pada Pak Yus untuk melanjutkan. Ya, Bapak Ibu mohon komentar tadi materi yang saya sampaikan tadi. Eh, Kalau tidak ada ini akan saya panggil ini satu persatu untuk berkomen. Ya, bentar, Pak. Bu Anis, sudah tadi Bu Anis sudah. Yang lain Oh, lagi Bu Anis. saya Ya, Bapak. Hmm. Ibu Azmil, Ibu Azmil. Iya, Bapak mohon maaf tadi terlambat untuk join kelas. Jadi saya mau ditampilkan untuk PowerPoint yang slide pertama biar bisa saya capture untuk saya pelajari begitu. Mohon maaf Bapak Ismadi. Ya, Ibu Azmil, bisa Iya, nanti iya. materi ini Ibu download di LMS ada. Oh iya, iya. Terima kasih Bapak. Materi Terima ada kasih banyak. ada Iya. semua di sana. Oh iya, Eh, iya. Terima kasih kita banyak. berharap kepada Bapak Ibu itu materi yang di LMS itu download semuanya. Perlu sebelum kita membahas itu Bapak Ibu sudah membacanya setidaknya sedang mempelajarinya. Nah, sehingga kita bisa tinggal Pak lagi untuk berdiskusi dan lebih untuk lebih memahami dan mendalaminya Ibu Azmil. Hmm, Bapak, terima kasih ya. banyak. Ibu Azmil boleh tanya pada Bu Azmil. Eh, Terima kasih Bapak. Iya. eh, Bagaimana masalah moderasi beragama di lingkungan Ibu Azmil? Mohon berkomentar. Oh, iya, iya. Masalah moderasi yang ada di lingkungan sekolah, begitu Bapak? Boleh di sekolah boleh, di luar juga boleh, Oh atau iya. di daerah lain juga boleh. Mohon komennya, punya berkaitan dengan moderasi beragama ini, Bu Azmil. Kebetulan saya sebagai guru tidak tetap di salah satu sekolah di Jawa Timur, tepatnya di Kota Trenggalek. Mungkin Bapak Ismadi belum tahu Kota Trenggalek itu di mana. Udah Pak Ali udah tahu.
Udah Bapak. Pak Adi Iya, udah tahu. Nah, terus iya. Sebetulnya ini saya penduduk baru di sana dan saya mempelajari di lingkungan di tempat saya belajar di sana, tempat saya mengajar itu memang kalau soal modernisasi agama masih begitu awam mungkin ya. Ada beberapa kelompok yang memang cenderung bagaimana ya Pak? Mereka tidak apa ya? Ah, saya susah jelasinnya Pak. iya ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena Ya. saya masih baru juga. Nggak apa-apa, Bos. Enggak apa, Oh enggak apa. iya 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 Silakan. iya. Dilanjut Bu Asmi. Nah, justru Lanjut aja buat Iya. ini. iya dilanjut, nggak apa. Ya, kalau di tempat saya mengajar itu memang sekolahnya kan di desa dan terkadang saya eh, merasa memang tingkat modernisasi agamanya masih sangat rendah. Jadi mungkin ada beberapa kelompok yang apa ya Pak istilahnya? Apa ya saya bingung. Ya udah. Iya iya Ya, makasih Bu Azmil. iya ya, terima Terima kasih kasih. Bapak, mohon Ya, maaf. suaranya, terima kasih atas suaranya. eh Pak Agus, Pak Agus, halo Pak Agus. Ya Pak. Nah, Oke. ini saya mau bertanya sama Pak Agus nih. Hmm. Ini dalam beragama ini kan ada namanya kita antar kita sesama beragama. Nah, menantar di luar agama kita. Pertanyaan saya sama Pak Agus adalah bagaimana di lingkungan Pak Agus masalah apa ini Pak Agus? Masalah bermazhab ini Pak Agus. Pemanya sebagai contoh ya, kalau di kampung saya, pemanya subuh ada baca kunut, ada yang enggak, pemanya. Ada juga ini seperti di kampung saya ada yang mengatakan ini bid'ah, ini ya apa finar, dan seperti itu Pak Gus. Mohon komentarnya Pak Gus. Eh, Terima kasih Bapak waktunya. Ya mohon maaf. Sebenarnya saya sendiri ya juga belum kurang begitu memahami. Tetapi terkait dengan suku-suku ataupun kelompok-kelompok yang mungkin ada yang membid'ah suatu apa namanya suatu Amalan. perilaku ibadah ataupun Ya. yang lainnya bahasanya itu kalau menurut saya ya itu termasuk bagian dari satu kelompok yang dalam beragamanya itu belum menerapkan yang namanya moderasi beragama. Artinya ketika ada kelompok yang cenderung bahasanya lebih jelasnya membid'ah-bid'ahkan ataupun suka mengharamkan suatu kelompok yang lain, itu berarti secara tidak langsung dalam penerapan moderasi agamanya itu masih belum maksimal atau bahkan kurang memahami terkait adanya moderasi beragama. Mungkin seperti itu, Bapak. Ya, terima kasih Pak Gus. Memang kita lihat fenomena ya di tren kita dalam Islam ini kan eh, kalau dulu antara organisasi NU lah atau kami di Sumbar organisasi Tarbiyah dengan organisasi Muhammadiyah dulu itu saling apa itu? Saling klaim dia yang paling benar berdasarkan dalil-dalilnya. Dulu, tapi sekarang sudah hilang itu Bapak. Ada lagi itu. Yang agak mengganggu ini yang baru ini Bapak Ibu. Yang apa? Yang membid'ahkan, yang mengatakan apa kafirlah, finnalah. Ini yang agak mengganggu di Sumbar ini Bapak Ibu. Nah, tapi kalau antar masalah kunut subuh, hendak kunut subuh itu enggak begitu masalah lagi ini Bapak. Yang mengganggu ini lagi yang baru ini, yang sebelah itu Bapak Ibu.
Seperti yang dikatakan Pak Agus, ini mereka yang seperti ini sebenarnya perlu bagi kita untuk memberikan apakah pembinaan, apakah memberikan arahan-arahan supaya jangan seperti itu, Bapak Ibu. Kita lanjut, Pak Li. Silakan Bapak. Kita lanjut. Materi masih banyak nih kayaknya nih Pak Li. Sampai enggak waktu kita ini Pak Li, sudah tinggal 10 menit lagi Pak Li. Iya, insya Allah Kita bisa. percepat saja ya Pak Li Iya, ya. iya Bapak. Monggo. Menuju madrasah maju bermutu dan mendunia. Nah, ini adalah tujuan dari Kementerian Agama Bapak Ibu. Bahwa kita ini menuju madrasah maju, bermutu dan mendunia. Nah, Bapak Ibu. Untuk mencapai itu, Bapak Ibu, perlu peningkatan kompetensi dasar pendidik. Pertama, kompetensi pedagogis religius. Kedua, kompetensi sosial religius. Yang keempat, kompetensi personal religius. Kemudian yang keempat, kompetensi profesional religius, Bapak Ibu. Pertama, kompetensi pedagogis religius. Memiliki kemampuan menghubungkan nilai-nilai agama yang dihubungkan antara materi pembelajaran, fenomena yang ada dengan dalil, juga nilai agama kepada peserta didik. Maka Bapak Ibu, di dalam materi pembelajaran, kita bukan hanya menyampaikan materi saja, tetapi mengaitkan dengan agama. Mengaitkan dengan agama, apapun mata pelajaran yang kita sampaikan. Kemudian kompetensi sosial religius. Memiliki kemampuan kepedulian terhadap masalah sosial yang selaras dengan ajaran agama. Artinya sebagai guru kita harus memiliki rasa kepedulian terhadap masalah sosial yang berkaitan dengan ajaran agama. Nah, itu dalam kelompok kompetensi sosial religius. Kemudian kompetensi personal religius. Melekat nilai-nilai agama yang akan diinternalisasikan kepada peserta didik. Jadi, nilai-nilai agama kita, terutama kita umat Islam ya, bagaimana kita di madrasah kita itu menginternalisasikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat, kompetensi profesional religius. Memiliki kemampuan secara profesional dalam menjalankan tugasnya dan wawasan keahlian dalam perspektif agama. Bapak Ibu, maka kompetensi dasar pendidik yang 4 ini harus kita miliki yang berkaitan dengan agama. Maka apapun kegiatan kita di madrasah, maka nilai-nilai agama perlu dimasukkan dalam kegiatan-kegiatan seharian di madrasah kita masing-masing. Sehingga nilai-nilai agama itu nampak di dalam kehidupan di madrasah, Bapak Ibu. Ini, Bapak Ibu, sintak pembelajaran moderasi beragama di madrasah. Pertama, coba Bapak Ibu perhatikan yang di blok itu. Memahami, mempraktekkan, menganalisis, dan melakukan
penilaian. Remembering, understanding, applying, analyzing, evaluation. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ini kena waktu kita terbatas, kita lanjut saja dulu. Nanti bisa Bapak Ibu lebih mendalam untuk kembali membaca slide ini dan materi ini ada di LMS Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, prinsip pembelajaran UNESCO. Learning to do, learning to live together, learning to know, learning to be. Ini prinsip Bapak Ibu. Pertama, belajar itu apa? Belajar agar dapat melakukan. Belajar agar dapat melakukan. Yang kedua, untuk apa belajar? Belajar untuk hidup bersama. Kemudian, untuk apa belajar? Belajar agar tahu. Kemudian yang keempat, belajar untuk mengembangkan diri. Kita lanjut Bapak Ibu. Waktu tinggal 8 menit lagi nih Pak Ali. Lanjut Pak Ali. Kita lanjut ya. Ya, dilanjut Bapak. Masih ada waktu Masih ada 8 10 menit menit ya. aja. Menuju masyarakat moderat bermartabat. Bapak Ibu. Ini kita lanjut aja dulu Bapak Ibu ya. Waktu. Kita lanjut aja ini dulu. Bapak Ibu ini. Implikasi toleransi dalam keberagaman. Pertama, budaya madrasah. Kemudian kehidupan masyarakat. Ini kata kunci Bapak Ibu. Nilai 10 nilai moderasi beragama. Bapak Ibu. Terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Budaya madrasah itu iklim, kebijakan, pola, interaksi, dan komunikasi serta norma yang berlaku. Bapak Ibu, saya fokus ke apa ini Bapak Ibu? Ke 10 nilai moderasi beragama. 10 nilai moderasi beragama. Nilai yang pertama adalah berkeadilan. Bahasa Arabnya ta'addud, berkeadilan. Yang kedua, jalan tengah, tawassut. Yang ketiga, adil dan konsisten, i'tidal. Kemudian kesetaraan, musawah. Kelima, toleransi, tasamuh. Kemudian keteladanan, qudwah. Kemudian kebangsaan, muwattanah. Kemudian berimbang, tawazun. Kemudian musyawarah. Nah, yang ke-10, dinamis dan inovatif, tatawur wal ibtikar. Bapak Ibu. Nah, di 10 nilai moderasi beragama ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita tumbuh kembangkan di lingkungan kita di madrasah dan di lingkungan kita di masyarakat dan lingkungan kita antar sesama kita beragama dan dengan agama lain Bapak Ibu. Maka kita sebagai umat yang beragama, dalam beragama kita harus mengambil jalan tengah. Jangan kita ekstrim
Jangan kita menyalah-nyalahkan orang, jangan kita merasa benar sendiri. Sebab Bapak Ibu Saudara, di dalam agama kita lah adanya pendapat mazhab itu kalau kita ingin menang sendiri akan timbul itu permasalahan. Itu baru antar kita sesama umat beragama apa itu. Maka janganlah kita terlalu ekstrim lah. Jadilah kita tawasud, tawasud pertengahan menjadi umat ummatan wasatan, umat yang selalu berdiri di tengah, tidak ekstrem kiri dan tidak pula ekstrem kanan. Bapak Ibu yang saya hormati, tinggal 3 menit lagi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita sebagai orang beragama, masyarakat beragama, Bapak Ibu, pertama kita sebagai rahmatan likulli aqilin. Kita kasih sesama manusia. Kemudian rahmatan likulli ghairi aqilin, cinta kasih kepada selain manusia. Kepada selain manusia saja kita memiliki cinta kasih. Kenapa antar sesama kita tidak memiliki itu? Maka Bapak Ibu, perlu kita tumbuh kembangkan moderasi beragama di dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam bernegara. Sudah jelas Bapak Ibu, kita beraneka ragam budaya, beraneka ragam latar belakang, beraneka ragam lingkungan. Nah, kalau kita memaksakan kehendak itu yang dipastikan akan terjadi permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Ibu, ini materi kita terakhir. Nah, sebelum ditutup, Bapak Ibu, mohon waktu yang 2 menit ini, mohon Bapak Ibu untuk berkomentar tentang materi ini. 1 atau 2 orang lah tentang materi ini, terutama yang 10 nilai moderasi beragama tadi. Bapak Ibu, mohon Bapak Ibu 1-2 orang untuk berkomentar. Ya, saya utamakan yang belum ya, yang belum. Ini saya catat nih yang sudah, ini ada Bu Anis, ada Pak Sahib, ada Pak Khairul Umam, ada Bapak Agus, ada Ibu Azmil tadi. Lain yang itulah, mohon 1 orang lah untuk berkomentar tentang materi kita ini Bapak Ibu. Silakan Atau Bapak saya Ibu panggil. untuk berkomentar, bisa Ya. dengan mengangkat tangan. Ya. Bu Bariroh, Bu Bariroh, Ya. ini angkat Bu tangan. Barirah. Ibu Barirah. Nah, lanjut Bu Barirah. Dipersilakan Bu Bariroh. Silakan Bu Ya, Barirah. gimana? Ya. Mohon komentarnya dari materi tadi, terutama yang tadi yang 10 nilai moderasi beragama tadi. Yang materi yang terakhir ini Ibu Barirah, mohon sedikit suaranya ya. Tentang moderasi beragama ya, Pak? Iya. Iya, jadi itu untuk moderasi beragama sendiri, itu untuk sistem prakteknya gimana, Pak? Itu materi yang barusan. Coba lihat materi yang barusan tadi. Maka itu yang saya tanya dari Bu Barirah, mohon komennya. Itu materi yang terakhir, materi itu. Materi tentang, Bilang Pak materinya Pak di sini, Pak. nah ini nilai moderasi beragama, mohon komen Ibu tentang 10 nilai moderasi beragama ini. Ya,
Jadi untuk moderasi beragama sendiri tentang berkeadaban, terus jalan tengah, adil dan konsisten, kesetaraan, toleransi, keteladanan, kebangsaan, berimbang, musyawarah, dinamis dan inovatif, itu sangat bersatu ya Pak ya. Berkesinambungan maksudnya Pak. Iya, iya, iya. Contoh untuk berkeadaban ta'adub itu gimana Pak contohnya Pak? Apa? Contoh untuk yang 10 nilai moderasi beragama, berkeadaban atau ta'adub itu contohnya gimana? Yang nomor berapa itu Ibu? Yang ta'adub ya, berkeadaban itu. Baik. Bapak Ibu, di antara nilai moderasi beragama itu adalah kita berkeadaban, memiliki adab dalam beragama, baik terhadap orang lain, dalam menjalankan agama, kita harus memiliki adab, Ibu, beradab, berkeadaban, bertata krama, Oh. Ibu Barira paham? Iya. Halo, Iya, halo. paham kan? Berakhlak mulia, berakhlakul karimah, Bu Barira. Siapa sudah Jangan paham? mentang-mentang kita ahli, orang lain kita anggap rendah, nggak boleh. Nah, mentang-mentang kita hebat, orang lain kita anggap rendah dari kita, nggak boleh. Paham Bu Barira? Ya, siapa? Baik Bapak Ibu, sesuai dengan waktu sudah jam 10:03. Nah, karena setelah ini ada materi lagi. Mungkin untuk pertemuan ini yang berkaitan dengan moderasi beragama sampai dicukupkan di sini dulu. Harap kepada Bapak Ibu untuk melihat materi ini kembali dan membaca kembali dan mempelajari kembali sehingga konsep tentang toleransi dalam keberagaman bisa dipahami dan bisa pula nanti didiseminasikan kepada teman-teman guru-guru di madrasah masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ali. Ya Bapak, siap. Terakhir, mungkin materi ini kena materinya banyak, slide-nya banyak, sementara waktu terbatas. Mungkin Bapak Ibu tidak puas lah dengan materi ini. Saya yakin ini banyak unek-unek, banyak pertanyaan yang akan disampaikan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Maka sebagai pemateri awal, saya Yusmadi, Pengurus Madrasah di Sumatera Barat Bukit Tinggi, mengucapkan banyak maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian, dan insya Allah kita akan bertemu di hari-hari berikutnya. Dan juga nanti kita tetap dalam pertemuan ini kita dikawal oleh kami 4 orang ini Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu, eh, Pak Ali diserahkan mic-nya kepada Bapak Ali Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.